Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saat suara dan tawa itu meresuki pikiran mereka merasa seolah-olah mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Ketakutan langsung menguasai mereka. Nightwalker dan para dewa penguasa lainnya tidak menduga perkembangan ini. Ini adalah dewa pendiri makhluk di atas mereka. Selain itu, mereka juga mendengar rumor dan legenda tentangnya. Hal ini terutama berlaku bagi Vingard yang memiliki pengetahuan lebih banyak daripada orang lain. Orang-orang tua itu ingin menyegelku, tapi akhirnya aku bebas, haha. Aku akan menghancurkan cabang-cabang dewa mereka dan setelah itu, hanya akan ada satu dan aku akan menjadi satu-satunya dewa. Ujarnya. Para pendengar segera mengerti bahwa dia disegel oleh para dewa pendiri lainnya. Nightwalker dan yang lainnya sudah tahu tentang ini. Hal ini disebabkan oleh nafsu jahat sang dewa yang tak pernah terpuaskan, yang selalu memangsa binatang buas dan setan lain di 10 gunung besar. Oleh karena itu, para dewa pendiri lainnya tidak punya pilihan selain menyegelnya. Sayangnya, dia dibebaskan sekarang karena Dewa Lalat Darah dan Li Qiye. Nyamuk emas, para dewa lainnya akan menyegelmu lagi, kau tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Jawab Dewa Anggur, haha, mereka tidak akan punya kesempatan, aku akan menghancurkan cabang-cabang mereka dan mencegah mereka meninggalkan sarang suci. Mereka akan menjadi yang berikutnya setelah aku menguasai dunia. Nyamuk emas menyatakan, maju. Dewa Anggur tidak mau membuang waktu dan memanggil tablet sucinya. Aktifkan. Nightwalker, Lunar Rabbit, Dream Monarch, dan bahkan Peacock Monarch yang hampir mati pun melakukan hal yang sama. Tablet mereka memancarkan cahaya suci disertai suara lolongan yang memekakkan telinga. Hal ini membuat semua makhluk dari Demon takut, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dan gemetar. Rune masing-masing dari mereka menyala, seekor ular emas, sebatang pohon besar, dan seekor peng yang menghalangi matahari. Ledakan. Kekuatan suci menyembur keluar dari tablet mereka dan memanggil benda nyata setelah ledakan keras. Lihat, para iblis dan binatang buas berbaring di hadapan tablet asli. Saat tablet asli muncul, kekuatan tertingginya menjamin seluruh wilayah. Segel. Nyamuk emas juga melancarkan gerakannya, mengarahkan kakinya yang banyak ke berbagai tablet milik para dewa penguasa. Suara benturan itu seperti logam, seakan-akan pedang menghantam batu. Kaki di depannya menabrak tablet itu, ingin menyegelnya. Mereka mencoba memanggil dewa pendiri, komentar Li Qiye. Apakah mereka benar-benar akan datang? Mingxi menjadi emosional. Tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat dewa pendiri sebelumnya, kecuali Golden Mosquito. Jadi, ini membuat semua orang tetap berdiri. Turun. Raungan Vingard bergema, sekutunya melakukan hal yang sama. Ledakan. Tablet yang sebenarnya menjadi sangat terang. Matahari sendiri tampak pucat jika dibandingkan. Gemuruh. Sosok-sosok agung muncul dan terlihat menjulang di atas 3 benua. Seekor ular emas berada di atas segalanya dan mengambil bentuk seorang kaisar yang tak tertandingi, yang tangannya dapat mencengkeram 3 benua. Seekor peng memiliki sayap yang cukup besar untuk menutupi 9 langit dan 10 bumi. Tampaknya ia mampu menelan bintang-bintang. Seekor monyet dewa juga muncul dan melompat lebih tinggi dari langit. Spiritualitas dan energinya sebanding dengan 3000 dunia dan seluruh penghuninya. Kekuatan ilahi mereka menekan nyamuk emas, menyebabkan suara berderit. Dewa jahat ini sangat kuat tetapi masih kesulitan menghadapi kekuatan yang menindas ini. Menyerah, teriak Vingard, masih mengambil alih situasi meskipun tidak hadir. Jika saja para penakluk ada di sini, mereka pasti akan terkejut karena panggilan ini saja sudah cukup kuat untuk menindas dewa yang suci. Sudah terlambat, nyamuk emas meraung dan menusuk dimensi dengan sengatnya, tunjukkan dirimu sekarang. Ah! Dewa pohon anggur berteriak kesakitan. Gunung-gunung tiba-tiba runtuh dan pohon-pohon tumbang. Tanaman anggur dan cabang-cabangnya yang besar terdorong keluar dari tanah. Itu dia, teriakan penonton. Wujud asli Vingard akhirnya terlihat, bingkai yang cukup besar untuk menutupi seluruh 10 gunung besar. Golden Mosquito pasti telah menyerang titik lemah karena tablet pribadi Vingard meredup. Teman-teman, aku tidak bisa menunda bencana lebih lama lagi. Teriak Dewa Anggur.
Sial, ekspresi para dewa penguasa lainnya berubah masam. Daun-daun hijaunya mulai layu sementara kuncup bunga besar terbentuk. Bencana telah tiba, ini siklus yang lain. Seru Goldcrest. Meletus. Bunga itu mekar dan melepaskan serbuk sari kemana-mana. Kabut keemasan tampak menguasai, tidak menyisakan tempat untuk bersembunyi. Hewan biasa dan iblis langsung mempengaruhi, menjadi lumpuh. Raja Iblis yang lebih kuat dan pembudidaya manusia yang duduk di tanah dan mengandalkan infrastruktur mereka untuk menghentikan kelumpuhan. Aku sudah melakukan yang terbaik, jaga dirimu baik-baik. Dream Monarch yang terikat pada Fin King tertidur lelap. Dia mendengkur cukup keras hingga semua orang bisa mendengarnya. Mereka yang masih terjaga sibuk menghentikan kelumpuhannya. Sayangnya, kekuatan fisik tidak dapat menghentikan hipnosis Dream Monarch. Mereka terjatuh ke tanah, sepenuhnya tak berdaya oleh serbuk sari dan efek hipnotisnya. Nightwalker, Lunar Rabbit, dan Chilglair Hawk juga melemah, meski masih sadar. Tablet suci di belakangnya juga memudarkan kecerahannya. Sayangnya, hal ini membuat mereka rentan terhadap serangan Golden Mosquito. Ledakan, ledakan, ledakan. Tablet mereka hancur berkeping-keping, tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tangkap mereka. Golden Mosquito kemudian memusatkan seluruh fokus dan kakinya pada tablet suci yang sebenarnya ingin menghentikan proses pemanggilan. Berdengung. Sekutu-sekutunya diselimuti cahaya merah tua, berkah ilahi dari nyamuk emas. Tidak diragukan lagi bahwa orang luar telah bersekongkol dengan dewa lalat darah sejak lama. Berkat ilahi memberi mereka perlindungan dari dua penyakit. Para dewa yang berkuasa di sisi lain tidak memiliki keberuntungan yang sama. Jadi, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tapi ini tidak akan bertahan selamanya. Sudah waktunya untuk menyerah, tuan-tuan. Radiant Monarch mengirimkan penghakiman sucinya kepada Nightwalker. Sudah memutuskan. Dewa Skistomper tertawa dan berpikir bahwa lingkaran cahayanya tidak dapat dihentikan. Bangkitlah pedang. Nightwalker meraung dan melepaskan tebasan dahsyat terhadap keempat penguasa naga. Menyerahlah. Di sisi lain, penjaga pagoda dan 3 raksasanya juga menggunakan harta karun mereka. Pagoda abadi berubah menjadi dao yang menyala, ingin mengalahkan kelinci bulan. Yang terakhir mengajukan angin dingin yang mampu membekukan benda-benda langit sebagai tanggapan, berhasil menghentikan pagoda. Raja, biar aku yang mengantarmu ke perjalanan berikutnya. Target Dewa Lalat Darah tak lain adalah Raja Merak. Chilglair Hawk mengepakkan sayapnya seperti 2 pedang-pedang. Sayangnya, ia dan sekutunya sangat terhambat oleh serbuk sari dan dengkuran yang menghipnotis. Hal ini membuat mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan kondisi puncak mereka. Ledakan. Chilglair jatuh ke tanah, Nightwalker terluka parah, dan Lunar Rabbit terlempar. Akibatnya, keadaan berubah total. Banyak Raja Iblis yang ingin membantu tetapi mereka malah lumpuh total. Iblis akan bersatu setelah ini. Seorang Raja Naga berkemah setelah melihat ini. Mungkin ke-6 cabang itu akan hilang, hanya satu yang tersisa, kata penonton lainnya. Bencana nyata bagi 10 gunung. Raja Jangkrik Emas menyaksikan dengan tak berdaya. Nyamuk emas hampir menjadi satu-satunya dewa sejati di setan. Rencana selanjutnya adalah menyerang sarang dewa dan menjadi tak terkalahkan. Nightwalker mengandung darah, tidak mampu menembus jebakan itu. Situasi yang sama terjadi pada kedua sekutunya. Tidak terlambat untuk menyerah, para dewa komandan, kata Raja Cahaya. Dalam mimpimu, ucap Nightwalker dingin, kau akan segera mengubah nada bicaramu, dewa komandan. Skistomper mencibir, menyerahlah sekarang. Pagoda pelindung juga menuntut. Kelinci bulan tidak mau menanggapi. Bunuh mereka kalau mereka tidak mau menyerah. Perintah Golden Mosquito sambil masih menangani tablet dewa. Raja Merak, tampaknya kau tidak akan begitu kesepian, banyak dewa penguasa yang akan ikut bersamamu. Kata Lalat Darah, pengkhianat yang tercela, penghinaan Raja Merak, bunuh mereka semua. Bloodfly memberi tahu sekutunya, tunggu sebentar, aku juga akan ikut. Sebuah suara santai tiba-tiba menyela suasana tegang. Radiant Monarch membeku setelah mendengar suara ini, dan hal yang sama juga terjadi pada yang lainnya. Mereka terkejut dan kaget melihat siapa orang itu. Dia duduk di atas dahan pohon, menempelkan kakinya ke depan dan ke belakang dengan santai sambil menyaksikan pertempuran yang krusial itu. Li Qiye, Radiant Monarch terhuyung mundur. Dia tidak pernah takut pada siapapun kecuali Li Qiye. Li Qiye,
Baik para petarung maupun orang banyak terkejut melihat Li Qiye. Tidak ada yang lebih terkenal dari Li Qiye saat ini. Hanya Conceal Conqueror atau mungkin Dewa Pendiri ini yang memiliki kesempatan melawannya dalam skenario 1 lawan 1. Bagaimanapun, Raja Radiant melarikan diri untuk menyelamatkan diri sementara sekutu-sekutunya yang lain dihabisi oleh Li Qiye. Raja itu kembali memikirkan hari itu, lolos dari kematian. Dia tidak menyangka Li Qiye masih berada di iblis dan yang paling parah, ikut campur dalam masalah ini. Apakah Li Qiye ingin bertarung? Para binatang buas dan iblis berdoa untuk kemungkinan ini. Di sisi lain, skenario terburuk Bloodfly pun terjadi. Untuk mewujudkan rencana tersebut, ia mengumpulkan sekutu-sekutu yang kuat. Dalam skenario yang berbeda, menghancurkan cabang-cabang lain mungkin akan memancing kritik dari dunia luar. Namun, partainya terdiri dari tokoh-tokoh berwibawa dari keturunan yang hebat. Jika berhasil, Golden Mosquito akan menjadi satu-satunya dewa di Demon. Bloodfly percaya bahwa ini akan cukup untuk memperkuat Demon dan memulai penaklukan yang lebih besar. Sayangnya, Bloodfly terus membujuk Li Qiye. Dia tahu bahwa orang itu kuat dan jahat. Rekan Daois Li, mohon jangan ganggu urusan kami. Setelah urusan kami selesai, kami akan membangun kembali Demon dan Anda akan menjadi tamu terhormat kami. Kata Bloodfly dengan hormat. Para iblis yang masih sadar menatap Li Qiye, ingin tahu apakah dia akan menerima persyaratan yang menguntungkan itu. Jadi aku dewa menjadi sejati para iblis, kau boleh mengambil harta karun apapun dari sarang dewa. Nyamuk emas yang sedang asyik dengan tablet dewa angkat bicara. Nightwalker, Lunar Rabbit, dan Chill Glare Hawk menjadi emosional setelah mendengarnya. Meskipun mereka ingin meminta bantuan Li Qiye, mereka tidak dapat menawarkan kesepakatan serupa karena mereka tidak memiliki akses ke sarang dewa. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang nyamuk emas yang kemungkinan besar pernah terjadi sebelumnya. Kedengarannya seperti kesepakatan yang bagus. Li Qiye berkata dengan nada santai. Kelompok raja bercahaya menghela napas lega. Dengan Li Qiye di pihak mereka, mereka tidak akan kesulitan mendapatkan keuntungan dari transaksi ini. Lagi pula, mereka juga menawarkan hadiah besar untuk ini. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, tetapi, saya senang membela yang lemah terhadap ketidakadilan. Ditambah lagi, banyak dari kalian yang tidak menyukai saya sebelumnya, sepertinya saya akan merugikan diri sendiri jika tidak berpartisipasi. Jika kau berani menghancurkan ini untukku, aku akan memburumu tidak peduli seberapa jauh kau lari. Aku akan menulis klanmu dan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Nyamuk emas menjadi marah. Karena kamu berkata begitu, kurasa aku akan makan nyamuk panggang hari ini. Li Qiye tersenyum dan melompat dari dahan pohon. Bunuh dia, perintah nyamuk emas. Li Qiye melangkah maju dan tersenyum pada musuh-musuhnya. Mari kita mulai, aku yakin kalian semua ingin membunuhku secepat mungkin. Namun, saya tidak akan memberi kalian waktu untuk memaparkan jurus-jurus kalian hari ini. Raja Cahaya dan yang lainnya menjadi gelisah. 8 dari mereka bisa melawan siapapun, tapi Li Qiye tidak menganggap mereka serius. Ini juga bukan saatnya untuk marah karena Li Qiye benar-benar dapat mengalahkan mereka dalam beberapa gerakan. Demikianlah 8 Raja Naga itu saling bertukar pandang, memikirkan jalan yang benar. Di saat ragu-ragu itu, Radiant Monarch tiba-tiba melompat ke udara dan membubung tinggi menuju Cakrawala. Hal ini mengejutkan banyak orang karena tidak ada yang mengira dia akan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia adalah orang nomor 1 di generasi muda dan memiliki 6 buah suci. Selain itu, dia berasal dari Istana Gatchaser dan menjadi pilarnya. Melarikan diri berarti membuang reputasinya bersama dengan Gatchaser. Penonton benar-benar percaya bahwa ia lebih memilih mati daripada melarikan diri. Tentu saja, dia sendiri tidak peduli dengan semua ini. Dia tertusuk tombaknya sendiri dalam pertempuran sebelumnya dan mengetahui betapa menakutkannya kematiannya. Naluri menyuruhnya lari meskipun dia sepenuhnya menyadari konsekuensinya. Pengecut, Dewa Lalat Darah sangat marah dan takut. Sayangnya, Radiant Monarch tetap dihentikan oleh Li Qiye meski berada 10 juta mil jauhnya. Kau sudah lolos sekali, aku punya reputasi yang harus dijunjung tinggi, kau tahu. Li Qiye tersenyum dan berkata, mati. Radiant Monarch tidak punya pilihan selain menyalurkan seluruh kekuatan. Ledakan, 6 buah suci melepaskan afinitas cahaya paling murni.
Sebuah ledakan datang ke Li Qiye dan menghancurkan semua yang ada di bawahnya menjadi ketiadaan. Waktu dan ruang berhenti sebelum badai dahsyat ini. Kekuatan cahaya tidak dapat mencapai Li Qiye dan tiba-tiba berhenti di sekitarnya, membentuk wilayah terang. Awalnya ini adalah kekuatan Raja Radiant, tetapi sekarang, ini menjadi wilayah kekuasaan Li Qiye untuk mempengaruhi targetnya. Yang pertama merasa seolah-olah ada miliaran gunung yang menekannya. Meskipun dia mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal, dia akhirnya bergerak seperti siput. Berdengung, Li Qiye dengan santai menghunus tombaknya ke arah domain tersebut namun mengeluarkan suara berderak yang mengerikan. Dia mengangkat tombaknya dan membuat Radiant Monarch ketakutan, yang tahu bahwa kematiannya memanggil lagi. Sayangnya, dia tidak bisa lari karena dia terjebak di dalam wilayah kekuasaannya. Ledakan. Sebuah lingkaran cahaya yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubur surga turun dan menciptakan sebuah lubang gelap di titik tumbukan. Halo Skistomper, teriakan seorang penonton yang masih terjaga. Dewa Skistomper dan dua adik laki-lakinya yang masih muda menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam roda khusus ini. Salah satu adik laki-lakinya memiliki bagian surga sementara yang lainnya memiliki afinitas penguburan. Mereka berdua memberikan Skistomper seluruh kekuatan mereka. Ia berubah menjadi dewa yang teriakannya dapat menghancurkan bintang-bintang. Halo yang dimilikinya kemudian menciptakan citra seorang penakluk. Belum lagi Demon, bahkan wilayah lain di benua yang lebih rendah pun dapat merasakan kekuatan halo ini. Penguasa naga lainnya memperhatikan hal ini dan tidak mempercayainya. Skistomper halo, siapa gerangan yang sedang dia hadapi sehingga dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya? Teriakan salah satu dari mereka. Ledakan. Lingkaran cahaya itu turun dan menghancurkan semua hukum Dao di sepanjang jalan. Ketiga leluhur kuno ini tidak pernah melakukan serangan diam-diam sebelumnya. Sayangnya, mereka segera menggunakan teknik terbaik mereka untuk menyergap Li Qiye dari belakang, ingin melenyapkannya secara instan. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Lingkaran cahaya itu mengenai Li Qiye, tetapi dihentikan oleh cahaya suci di sekitar sasaran. Skistomper halo merupakan harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh Heaven Burial Conqueror namun gagal menyakiti Li Qiye. Dia fokus pada hal lain, melemparkan tombak cahaya ke arah Radiant Monarch. Tidak, sang jenius berteriak namun tetap memanggil dinding cahaya yang besar. Bam! Tombak itu menembus dinding dan mengenai keenam buah sucinya, menghancurkan mereka meskipun mereka kuat. Ah! Bola itu akhirnya berterbangan menembus dadanya lagi saat dia berteriak saat terjatuh bebas ke tanah, yang akhirnya meninggalkan lubang besar. Inilah akhir dari seorang jenius yang tak tertandingi, yang mati karena ketertarikannya pada pemikirannya sendiri. Sementara itu, para penyergap melihat serangan mereka tidak berhasil sedikit pun dan berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, Li Qiye meraih lingkaran cahaya itu sebelum menghantamnya ke arah ketiganya. Tidak. Mereka pun berteriak dan menggunakan lingkaran cahaya lainnya untuk mencoba menghentikan. Lingkaran cahaya yang dipenuhi Dao mereka tidak dapat menghentikan harta karun pamungkas. Dao dan buah suci mereka hancur sebelum mereka berubah menjadi darah. Mata Dewa Skistomper terbuka lebar. Lingkaran cahaya ini telah mendominasi selama beberapa generasi. Lingkaran cahaya ini melindunginya dari lawan yang lebih kuat sehingga ia berpikir bahwa ia benar-benar tak terkalahkan. Hari ini, hal itu terbukti salah. Kau selanjutnya, Li Qiye memberi tahu penjaga pagoda dan tiga raksasa yang mencoba melarikan diri dari iblis juga, tetapi Li Qiye menarik waktu dan ruang kembali dengan lingkaran cahaya baru yang diperolehnya. Maju, mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. 21 buah suci muncul pada saat yang sama dan menciptakan pagoda abadi. Ia mengutarakan energi sejati dan hukum kekacauan sebesar pegunungan, yang mampu menghancurkan makhluk hidup apapun menjadi debu. Sayangnya, mereka berhadapan dengan Li Qiye. Ledakan. Dia melingkari lingkaran cahaya itu lagi dan menghancurkan pagoda abadi tanpa perlawanan apapun. Keempatnya terbanting ke dalam darah sambil berteriak. 8 Raja Naga tumbang begitu saja. 7 tidak meninggalkan mayat, Raja Radiant beruntung dalam hal ini. Tidak buruk sama sekali. Li Qiye tersenyum menatap lingkaran cahaya itu sebelum melemparkannya ke Jian Yunyun yang secara penangkapannya. Dia berdiri di sana dengan gemetar karena dia memegang senjata pusaka pemakaman surga. Sekte itu akan menjadi gila setelah mengetahuinya.
Tentu saja, tidak ada yang dapat mereka lakukan karena tidak ada orang yang mampu melawan Li Qiye. Tidak butuh waktu lama sebelum hanya dua master sejati yang tersisa di sisi lain, Bloodfly dan Golden Mosquito. Bunuh dia, perintah nyamuk emas karena dia sedang sibuk dengan tablet dewa. Bloodfly tentu saja ingin membunuh Li Qiye. Masalahnya adalah, bagaimana caranya? Membenturkan kepalanya ke orang itu. Dia memang lebih kuat dari Raja Naga lainnya, tapi lawannya dengan mudah membunuh mereka. Dia tidak memiliki rasa percaya diri dan menganggap ini sebagai bunuh diri. Dia berpikir untuk melarikan diri, tapi itu juga tidak mungkin. Pertama, dia tidak bisa keluar dari Demon dan kedua, dewa pendirinya akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Hancurkan dia. Nightwalker, Lunar Rabbit, dan Chill Glare Hawk memanfaatkan situasi ini dan menyerang Golden Mosquito. Klang! Nightwalker mengaktifkan pedang daunnya yang hebat, menampilkannya menjadi Buddha Agung yang mengangkat pedang bilahnya. Dao yang jumlahnya tidak menyatu ke dalam pedang-pedang ini bersama dengan berkat dari para biksu suci. Buddha sangat marah hari ini dan tebasannya siap melanggengkan para dewa dan iblis. Lunar Rabbit mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga meskipun tubuhnya mungil, mengeluarkan jarum-jarum es yang tak terhitung banyaknya yang mampu membekukan bintang-bintang di atas. Chill Glare Hawk memilih untuk menggunakan cakarnya yang sangat tajam. Ledakan, rune muncul di sekujur tubuh Golden Mosquito. Kekuatan pemujaan dirinya dan menambahkan lapisan baju besi emas. Serangan itu gagal memberikan luka sekecil apapun. Ketiganya menarik napas dalam-dalam setelah melihat kejadian itu. Para iblis dan cengkeraman yang masih terjaga tidak dapat mempercayainya karena serangan itu datang dari tiga dewa yang berkuasa. Tentu saja, hal ini sebagian disebabkan oleh melemahnya mereka akibat efek negatif Dream Monarch dan Vingard. Lebih jauh lagi, mereka hanya bisa meminjam kekuatan cabang dewa, tidak benar-benar menggunakannya. Meskipun demikian, mereka tidak menyerah dan melanjutkan serangannya. Di sisi lain, Bloodfly terhuyung mundur alih-alih mengikuti perintah. Kau juga ingin lari, kata Li Qiye sambil tersenyum. Hal ini jelas bagi semua orang, tetapi Bloodfly tidak memiliki kebebasan ini. Belum lagi tidak dapat meninggalkan Demon, Li Qiye tidak mengampuni siapapun yang mencoba melarikan diri. Persetan, teriak Bloodfly dan menampilkan wujud aslinya, seekor lalat raksasa yang mengerikan. Tidak seperti lalat biasa, ia memiliki warna darah. Tubuhnya membengkak seolah-olah terisi darah korbannya yang tak terhitung jumlahnya. Cairan lengket berwarna sama menetes dari tubuhnya dan membakar lubang besar di tanah. Dia membuka mulutnya dan memuaskan hujan cairan ini, ingin menenggelamkan Li Qiye. Cairan itu melelehkan puncak-puncak gunung di sekelilingnya menjadi asam korosif yang juga membuat para penonton ngeri. Hanya ini yang dia butuhkan untuk menghancurkan sebuah sekte, hanya dengan memanfaatkan kekuatan korosif ini. Beberapa orang bertanya-tanya apakah Li Qiye benar-benar dapat bertahan hidup, tetapi mereka mendapatkan penjelasannya setelah cairan itu mengalir ke kawah di tanah. Li Qiye baik-baik saja. Dia menamparkan bahunya dan berkata, "Sekarang giliranku." Bloodfly mengeluarkan suara aneh sebelum memanggil tongkat berduri. Tongkat itu memiliki kilatan petir, hanya saja berwarna merah, bukan putih. Kekuatan pemujaan memberikan kekuatan dan menjadikannya semakin besar. Dia memukulkan tongkat itu ke bawah dan benar-benar mengenai Li Qiye. Bam! Yang terakhir menderita tanpa masalah dan kemudian mematahkan kaki Bloodfly yang memegang senjata itu. Dewa jahat itu meraung kesakitan saat darah mengucur deras. Wajahnya berubah menyakitkan saat ia akhirnya memutuskan untuk lari. Kepakan sayapnya menciptakan angin kencang yang dahsyat saat ia berlari menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, nyamuk emas akhirnya berhasil menekan tablet suci dan membuatnya menghilang. Ia melepaskan kekuatan sucinya dan mengirim yang ketiga terbang, terluka, berdengung. Kecepatannya melampaui kenyataan, bahkan lawan-lawannya tidak tahu kemana dia pergi. Ah! Kemudian terdengar teriakan yang menyayat hati. Orang-orang akhirnya melihat Golden Mosquito lagi yang sedang menusukkan jarumnya ke tubuh Bloodfly. Bloodfly God bertahan hidup dengan menghisap darah dan daging. Sekarang, dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan korbannya di tangan atasannya sendiri. Begitu jarum menembus cangkangnya, dia tidak bisa melawan sedikit pun. Tubuhnya yang bengkak menjadi kecil dengan cepat, tidak butuh waktu lama sebelum tidak ada setetes darah pun di dalamnya.
Inilah perbedaan antara dewa yang memerintah dan dewa pendiri, tetapi yang lebih penting, ia tunduk kepada Golden Mosquito karena mereka berasal dari cabang yang sama. Bam! Mayat kering itu jatuh ke tanah dengan mata yang masih terbuka. Ingat, Golden Mosquito dibebaskan karena usahanya, tetapi ini tidak menjadi masalah yang sama sekali. Jika dia mengutarakan perkataan berdarah dingin ini, dia tidak akan memilih jalan yang sama. Beberapa iblis berkomunikasi saat bersimpati padanya. Mereka menyembah cabang dewa mereka dan tumbuh bersamanya, siap mati demi dewa pendiri mereka. Sayangnya, hadiah untuk pengabdian seumur hidup adalah kematian yang mengerikan. Tidak buruk, nyamuk emas bersendawa, masih tampak kurang puas. Bekerjalah bersamaku, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untukmu, kata Golden Mosquito. Bagaimana bisa? Li Qiye tersenyum. Kita akan bekerja sama, 10 gunung agung milikku, seluruh dunia milikmu. Selain itu, kita akan menghancurkan sarang dewa dan kau dapat mengambil apa saja dari sana. Kata nyamuk emas sambil tersenyum. Para pendengar menarik napas dalam-dalam setelah mendengar rencana desas-desusnya. Kau pikir kau bisa menyatukan dunia? Li Qiye mendengus. Kita berdua saja, bahkan jika tuan dari dua benua atas datang, mereka hanya akan menjadi mangsa kita, tidak ada yang akan menghentikan kita untuk menggunakan tanah ini sebagai makanan. Kata nyamuk emas dengan percaya diri. Golden Mosquito jelas menginginkan lebih dari sekedar kekuasaan atas benua-benua. Para iblis dan membayangkan masa depan yang mengerikan ini dan mulai berdoa agar Li Qiye membunuh nyamuk emas. Ini termasuk beberapa anggota Bug juga karena mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan Bloodfly. Realitasnya berbeda dengan ambisimu. Li Qiye berkata, aku tidak membutuhkan bantuan seekor nyamuk sepertimu untuk menyatukan dunia, begitu pula dengan sarang dewa jika aku menginginkannya sedikit pun. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jadi kamu ingin menentangku. Golden Mosquito tidak menyukai membukukan verbal itu dan menjadi agresif. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan, hanya seekor serangga yang bisa kutampar. Li Qiye tersenyum. Hahaha, tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku kecuali orang-orang tua di sarang dewa. Jangan salahkan aku karena kekejamannya. Nyamuk emas sudah muak. Hembusan angin kencang terdengar diikuti oleh suara ledakan. Kejadian ini terjadi terlalu cepat sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi nyamuk emas mulai menyerang tepat setelah berbicara, mengarahkan jarum emasnya ke dahi Li Qiye. Sebenarnya jaraknya hanya beberapa inci sebelum hembusan angin kencang dan ledakan dahsyat itu. Metode yang tercela ini tidak pantas bagi dewa pendiri, makhluk yang disembah oleh banyak binatang dan setan. Pada dasarnya, ia adalah dewa yang harus berperilaku adil dan hormat. Sayangnya, dewa yang satu ini agak tidak konvensional dan tidak tahu malu. Dia sendiri tidak mempermasalahkannya asalkan dia bisa membunuh Li Qiye. Segala cara akan diterima demi kemenangan. Ledakan. Jarum emas itu mengenai sasaran namun tidak dapat menembusnya. Kekuatan tubuh Li Qiye membuatnya terkejut sehingga dia ingin mundur. Sayangnya, jarumnya telah digenggam dengan kuat. Sebelum dia bisa tenang, tubuh raksasanya telah terangkat ke udara. Gemuruh. Li Qiye membantingnya berulang kali ke tanah, menghancurkan puncak demi puncak. Li Qiye berubah menjadi naga pembohong yang sedang bermain dengan mangsanya. Pukulan yang tak henti-hentinya akhirnya meninggalkan retakan pada cangkang emas nyamuk itu. Krak, jarum itu akhirnya patah karena tekanan berulang-ulang. Ah! Teriakan nyamuk emas menggema di sekujur tubuh setan. Dia mengumpulkan darah dan tidak dapat menahan rasa sakitnya. Belum lagi para penguasa biasa, para dewa yang memerintah menjadi ternganga. Sebelumnya, mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka dan tidak dapat menghancurkan cangkang emas yang diberkahi dengan kekuatan pemujaan. Sekarang, Li Qiye dengan mudah mengalahkan dewa pendiri ini seolah-olah dia adalah seekor nyamuk asli. Yang terakhir bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Nyamuk emas, salah satu dari 6 dewa pendiri yang dipuja oleh banyak pemuja, telah bertahan selama berabad-abad. Saat ini, ia dikuasai oleh Li Qiye. Jarumnya bukan hanya mulut, tapi juga senjatanya. Itu pasti lebih kuat dari senjata Raja Naga dan seharusnya setara dengan senjata Raja Dao. Ia muncul keluar dari lumpur, tampak seperti anjing pembohong, mengalir dari retakan darah emasnya. Tidak ada yang meremehkan kekuatannya karena ia dengan mudah menguras Bloodfly hingga mati.
Sayangnya, jika Li Qiye terus maju, ia mungkin akan hilang. Apa kau tahu siapa aku? Sang dewa pendiri yang terluka itu sangat marah sekaligus takut. Ia dulunya adalah seorang jenius ulung yang berhasil membangun cabang dewanya sendiri. Setelah lolos dari segel, ia berencana untuk melenyapkan cabang-cabang lainnya agar bisa mendapatkan semua kekuatan pemujaan iblis. Dia siap menjadi satu-satunya dewa iblis, mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyerang sarang dewa dan membunuh kakek tua. Dunia luar juga akan berada dalam jangkauannya. Ini adalah tahap pertama dari rencana agungnya. Semuanya berjalan sesuai rencana sampai Li Qiye muncul entah dari mana dan menghancurkan semuanya. Bertahun-tahun menunggu dan gagal membuatnya murka, dan tidak menginginkan apapun selain melahap daging Li Qiye dan menggerogoti tulangnya. Dia meraung dan mengaktifkan kekuatan pemujaan secara keseluruhan. Tablet pribadinya muncul dan berkedip merah seolah-olah telah ternoda darah dengan cara yang menyeramkan. Segel dewa yang melambangkan bak menjadi cemerlang dan memancarkan rune Dao. Mereka bersatu dan membentuk karakter dewa yang sebenarnya. Gelombang mengalir keluar dan menelan seluruh demon. Serahkan kekuatanmu pada cabang dewaku, sekarang. Teriakannya. Karakter-karakter itu melayang ke udara dan berubah menjadi pusaran air dao yang terus berputar. Semua hewan dan iblis di bawah Bak-in Demon kehilangan kendali dan kekuatan mereka melambung menuju pusaran udara. Itu berfungsi sebagai lautan yang mampu menyerap kekuatan tak terbatas. Dia menjadi semakin besar, hanya satu kaki yang sebesar pegunungan. Cangkang emas yang retak pulih lagi dan lebih tebal dari sebelumnya. Semua milikku, semua milikku. Dia jauh dari puas dengan kekuatan sebesar ini dan menyampaikan tablet sucinya. Ketika cahaya merahnya menyinari dunia, terdengar teriakan dari anggota Bak. Darah mereka keluar dari tubuh mereka dan dihisap oleh Golden Mosquito. Aliran darah mengalir dari segala arah dan membuat ketakutan penonton. Mengapa memilih jalan yang salah ini dari sekian banyak pilihan? Benar-benar menjijikkan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, aku akan mengakhiri ini. Dia mengangkat tangannya dan langit tiba-tiba berubah gelap karena sebuah telapak tangan raksasa muncul di udara. Ketika ia mendorongnya ke bawah, semua yang ada di bawah menjadi tidak ada. Para pembudidaya yang dianggap sebagai yang terbaik di dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Basmi darah. Golden Mosquito meraung dan menyemprotkan seluruh darahnya yang terkumpul ke telapak tangan. Mereka meledak dan dapat menghancurkan galaksi di atas. Namun, ledakan darah itu tidak berguna dan telapak tangan itu terus turun. Tidak, dewa pendiri yang tak terkalahkan tidak lebih dari seekor nyamuk di hadapan Li Qiye. Meletus. Ini mirip dengan manusia yang membunuh nyamuk dengan menggenggam tangan. Ketika mereka membuka telapak tangan mereka, mereka bisa melihat noda darah. Ini adalah akhir dari ambisi besar Golden Mosquito. Tidak masalah bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari binatang dan iblis. Saya tidak pernah mengira akan mati secepat ini dan terutama tidak dengan cara yang tenggelam ini. Penonton teringat melihat kehebatan Li Qiye, berpikir bahwa mereka belum pernah melihat yang melebihi sebelumnya. Para master di masa lalu hanya menyanjung diri mereka sendiri tanpa mengetahui sejauh mana kekuatan pendorongnya. Para dewa yang memerintah merasa tidak berarti pada saat itu dan hanya bisa mengawasi. Kotor sekarang. Li Qiye menyekat telapak tangannya dan mengeluh. Dia lalu menjentikkan ikon dengan santai dan melepaskan sinar untuk mengenai Vingard. Pohon raksasa itu tampaknya mengempis kembali ke bentuk normal, tanaman merambat hijau dengan cahaya yang indah. Partikel dilepaskan dan menyembuhkan mereka yang terkena serbuk sarinya. Dream Monarch pun terbangun dan mantra hipnotisnya pun hancur. Dengan demikian, para pembudidaya dan hewan perlahan-lahan terbangun dalam kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya para leluhur dan Raja Iblis yang berhasil tetap terjaga yang melihat pertarungan yang menggemparkan itu. Dream Monarch dan Vingard kembali ke singgasana mereka. Yang pertama tampak seperti tuan muda yang gemuk sementara yang lain menyerupai seorang lelaki tua dengan kilatan petir di matanya. Kelima dewa yang memerintah itu berdiri dan membungkuk kepada Li Qiye. Jika bukan karena dia, seluruh iblis akan menderita di bawah tirani nyamuk emas. Aku bisa pergi dengan tenang sekarang. Raja Merak tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mulai tertawa. Ledakan. Cahaya 5 warna muncul dan mencapai batasnya. Tubuh raja berubah menjadi sinar yang melesat ke udara. Pikik.
Seekor burung merak menjelma menjadi kenyataan dan mengepakkan sayapnya. Ia menatap Demon dengan penuh cinta dan keengganan. Meskipun demikian, sudah waktunya untuk pergi sehingga binatang besar itu terurai menjadi partikel-partikel. Cahaya jatuh ke setiap inci tanah dan semua ciptaannya. Raja Merak telah kembali ke tempat asalnya. Tuan, bintik kecil tergeletak dan menangis pelan. Dia mengangkat tangannya untuk menerima partikel 5 warna yang berhamburan. Dari debu-debu menjadi, Goldcrest mendesah dan berkata, semua orang bersedih melihat kepergiannya, terutama anggota Feather. Mereka membungkuk ke arah tahta untuk menunjukkan rasa hormat kepada dewa yang telah gugur. Hal ini sangat berbeda dengan akhir Bloodfly. Yang satu sangat dirayakan sementara yang lain dicerca. Li Qiye mendarat di depan Lil Freckle dan menyerahkan sumber dewa yang lengkap. Dia bersedia sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun dia sedih, ini bukan saatnya untuk menangis. Chilgler Hawk membungkuk di hadapan Li Qiye setelah melihat ini. Semua orang mengerti bahwa Lil Freckle akan menjadi dewa yang memerintah berikutnya. Dia adalah penerus terpilih dengan sumber dewa yang lengkap, tetapi yang terpenting, dia mendapat persetujuan Li Qiye, tidak ada yang bisa menantangnya sekarang. Kemarilah, Li Qiye menunjuk ke arah Goldcrest yang bingung kenapa. Dia menangkap pemuda itu dan melemparkannya ke singgasana yang dulunya milik Dewa Lalat Darah. Kerumunan menjadi mengejutkan karena Goldcrest seharusnya tidak bisa mendekat. Meskipun demikian, Li Qiye tetap melakukannya. Goldcrest benar-benar hilang, dia adalah anggota Tiger dan yang terpenting, dia tidak memiliki kekuatan untuk menjadi dewa yang memerintah. Ledakan, Li Qiye mengulurkan tangan dan menarik tablet binatang suci yang sebenarnya keluar dari dimensi lain. Apa-apaan ini? Rahang para dewa yang memerintah ternganga ke tanah. Tablet itu terhubung ke sarang dewa. Mereka harus bekerja sama untuk menemukan, tetapi Li Qiye dapat mengambilnya kapan saja. Siapa lagi yang lebih mendominasi seperti dia? Berdengung, Li Qiye dengan paksa mengubah bak karena dia tidak ingin memikirkan sesuatu yang baru. Legenda mengatakan bahwa dewa pendiri Mist hanya dapat menciptakan cabang dewa baru, tidak mengubah cabang yang sudah ada. Cabang yang terakhir telah tercetak selama berabad-abad dan diterima oleh sarang dewa. Saat ini, Li Qiye memodifikasi cabang tersebut dengan mengubah beberapa rune. Baiklah, sebut saja Kun, itu lebih cocok untukmu. Li Qiye memberitahu Goldcrest. Goldcrest terdiam saat duduk di singgasana. Ia tidak pernah bermimpi menjadi dewa yang memerintah sebelumnya dan sekarang, ia memiliki cabang dewa yang khusus diciptakan untuknya. Dengan demikian, ia pada dasarnya menjadi dewa pendiri. Aku tidak bisa melakukan ini. Dia merasa kurang percaya diri. Dia tidak ingin mengecewakan Demon dan Li Qiye. Jika dia tidak menjalankannya dengan baik, itu akan berdampak buruk pada Li Qiye. Bagaimanapun, dia tahu kekuatannya sendiri. Dia bisa bergulat dengan Raja Iblis lain, bukan dewa yang memerintah. Misalnya, Chilgler Hawk bisa melintang kapan saja. Berusahalah semaksimal mungkin, pengikutmu mengandalkanmu. Li Qiye menamparkan bahunya. Goldcrest dewa menjadi pendiri baru dan menerima semua penyembah bak. Nama barunya menjadi Kun. Para iblis, terutama mereka yang masih hidup dari bak, bersujud di hadapan singgasananya. Jika bukan karena Li Qiye, mereka semua akan menjadi mayat. Para dewa penguasa pun memberi ucapan selamat kepadanya sementara dia berdiri di sana dengan memikirkan bagaimana dia berada di level yang sama dengan karakter-karakter mitologi seperti Dewa Anggur. Ayam jantan, lihatlah dirimu sekarang. Mingxi dan Yunyun juga datang. Mingxi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya, jangan lupakan kami sekarang setelah kau menjadi orang penting, kita telah melalui banyak hal bersama. Yang mulia, jangan mengolok-olok saya. Saya bahkan tidak yakin apakah saya bisa melaksanakan tugas saya. Goldcrest tersenyum kecut. Saya yakin jika Anda berusaha sekuat tenaga, Anda tidak akan mengecewakan bangsawan muda itu. Yunyun tersenyum. Apa lagi yang bisa dilakukan Goldcrest saat ini selain mengikuti arus? Keputusan itu bukan di tangan. Hari ini, banyak perubahan terjadi di Demon, tetapi sebagian besar menjadi lebih baik. Seseorang yang gila seperti Golden Mosquito selalu menjadi ancaman. Meskipun mereka kehilangan dua dewa yang berkuasa, mereka juga mendapatkan dua dewa baru. Suasana menjadi lebih baik setelah badai berakhir. Sayangnya, hal itu terganggu oleh aura yang dingin. Setiap gerakan dapat menusuk jiwa dan meninggalkan bekas yang tak
Terhapuskan. Ia menuju ke timur dan dapat dirasakan oleh semua orang di Demon, terlepas dari apakah mereka berada di bawah tanah atau di langit tinggi. Gemuruh. Banyak yang tidak dapat menahan tekanan ini dan jatuh ke tanah. Seorang penakluk, Raja Iblis yang kuat langsung menguasai ranah merusak penyusup ini. Ini juga merupakan penakluk yang istimewa. Sayangnya, meskipun auranya dingin, tidak ada seorang pun yang melihat sekilas sang penakluk. Rupanya hanya butuh satu langkah bagi makhluk ini untuk melintasi wilayah luas milik Demon. Dewa Anggur dan para dewa penguasa lainnya berdiri setelah merasakan hal ini. Sembunyikan sang penakluk. Mereka langsung mengenalinya. Dia berdiri di atas dahan pohon dan hampir tidak terdeteksi. Menatapnya berarti membeku karena waktu telah berhenti. Hanya butuh satu langkah dia untuk sampai ke Demon. Dia masih mengenakan cadar yang menutupi wajahnya, tetapi tidak ada yang meremehkan kualitasnya yang tak ditandingi. Dia tidak pernah muncul di depan publik sejak pertarungannya dengan Dewa Dao 8 Kuda. Oleh karena itu, kemunculannya menjadi masalah besar. Semuanya menjadi sunyi, bahkan sehelai daun yang menyentuh tanah pun dapat terdengar. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seorang Raja Naga berjongkok setelah melihatnya. Dia ada di sana selama pertarungan dan menyadari niat membunuh yang tak terkendali. Kedekatan ini saja sudah membuatnya tak terpecahkan. Namun, kali ini tampaknya jauh lebih tenang. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa dia sekarang lebih lemah karena perubahan auranya. Sayangnya, para penguasa naga dan leluhur kuno dapat melihat bahwa dia telah menguasai niat pembunuhan dengan lebih baik. Mereka juga tahu bahwa dia terluka setelah pertarungan itu. Namun, dia justru menjadi lebih kuat setelahnya. Dia adalah legenda hidup di benua-benua bawah dan ini terjadi karena suatu alasan. Para dewa yang berkuasa melihatnya dan bersiap untuk bertarung. Tentu saja, mereka tidak begitu yakin akan menang. Mengapa dia datang? Untuk membalas dendam anggota deity yang gugur dan terutama Radiant Monarch. Ini akan menjadi jawaban yang logis. Penakluk, kamu punya perjanjian dengan Mist. Nightwalker membungkuk sedikit dan mengingatkannya. Ini mengejutkan semua orang karena mereka tidak tahu tentang ringkasan dengan Mist. Aku tidak akan bertarung dengan Demon. Suaranya menyenangkan namun berwibawa. Pendengar membayangkan bahwa bagian dari perjanjian itu termasuk dia tidak bertarung di Demon. Bukankah dia pernah datang ke sini di masa lalu dan membunuh 6 Raja Naga dari Poison Dragon? Seorang Raja Naga merasa ini agak aneh. Dia pernah membantai sekte jahat dari Demon sebelumnya ketika dia baru berusia 16 tahun. Banyak iblis yang jatuh pada saat itu, jadi apa yang bisa menahan diri kali ini? Apa bedanya dulu dan sekarang? Atau apakah perjanjian itu dibuat setelah kehancuran? Semua orang penasaran, tetapi tidak berani bertanya-tanya karena takut akan memancing amarahnya. 10 nyawa tidak akan cukup. Aku di sini bukan untuk membunuh. Ucapkannya dengan tenang sebelum menatap Li Qiye. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, hanya Li Qiye yang tidak dibuat-buat. Kau punya sesuatu, katanya. Auranya terasa dingin bagi orang lain, tetapi Li Qiye membayangkannya menyenangkan, seperti embusan angin di hari yang cerah. Aku punya banyak hal, kamu harus spesifik. Li Qiye tersenyum. Kerumunan orang mengira bahwa dialah satu-satunya orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu, kecuali mendiang Dewa Dao Kuda 8. Tuan 8 Kuda Dao. Nada suaranya tetap netral tetapi ini menyebabkan riak di benak setiap orang. Dia telah meminta sebuah barang kepada penguasa Dao, tetapi dia malah memilih kematian. Apakah ini alasan konflik mereka yang terus-menerus? Conceal Conqueror masih belum menyerah dan pergi ke Demon demi mendapatkan barang itu. Banyak yang berspekulasi tentang sifat dan kualitas barang itu. Sekarang aku tahu apa yang kau maksud. Li Qiye berada di sekelilingnya dan berkata, lalu. Gaya santai dan kasualnya kini dapat diterima semua orang karena ia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Aku akan mengambilnya. Dia tidak memberi ruang untuk negosiasi. Saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu karena saya menginginkannya, kata Li Qiye. Para pendengar mengingat bagaimana ia dengan mudah membunuh nyamuk emas. Apa yang akan terjadi jika Li Qiye bertarung dengan Conceal Conqueror? Aku tidak sendirian. Conceal menatapnya sebentar sebelum menambahkan, bahkan jika saya tidak mencoba, orang lain akan melakukannya dan Anda tidak akan bisa menghentikan mereka. Hal ini mengungkapkan banyak informasi kepada para ahli.
Mereka tahu bahwa dia pernah dipicu oleh pengadilan surgawi sebelumnya, sesuatu yang sangat langka dalam sejarah. Mungkin berkat ini harus dibayar dengan pengorbanan, semacam misi. Apakah Celestial Court juga menginginkan barang ini? Berbicara tentang pengadilan surgawi, Li Qiye terkekeh dan berbagi pemikiran yang sama seperti orang lain. Tidak hanya itu, ucapnya dingin. Para pendengar yang cermat tidak dapat mempercayainya. Ini berarti ada faksi lain yang sebanding dengan pengadilan surgawi yang bermain di sini. Semua orang langsung teringat pada kota Dao abadi dan medan militer. Semuanya memiliki sumber daya yang luar biasa, harta karun dan senjata terbaik. Barang-barang tingkat kerajaan biasa ditemukan di sana, mereka bahkan memiliki akses ke harta karun abadi. Kerumunan itu memikirkan satu kemungkinan, suatu benda yang berhubungan dengan keabadian. Beberapa musuh lagi tidak masalah di wilayah tertentu. Li Qiye mengangkat bahu, apakah kamu akan mencoba atau tidak? Aku harus, katanya, pada malam bulan purnama, puncak surga, sampai mati ya. Rincian tantangannya telah diusulkan. Sekarang, apakah Li Qiye akan bertahan? Ini akan menjadi pertarungan tingkat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua-benua yang lebih rendah. Baiklah, saya ingin melihat seberapa banyak yang telah Anda pelajari. Li Qiye tersenyum. Kerumunan orang berpikir bahwa dia berhak mengatakan hal itu kepada Conceal Conqueror mengingat prestasi pertempurannya baru-baru ini. Bulan purnama berikutnya, puncak surga, sampai mati. Ucapannya sebelum menghilang dari pandangan. Detik berikutnya, aura dingin itu pun menghilang, artinya dia sudah tidak berada di dalam demon. Kecepatan yang luar biasa. Para leluhur kuno sama sekali tidak dapat mengikuti gerakannya meskipun telah memungkinkan terjadinya kerusakan pada mereka. Bulan purnama berikutnya, puncak surga. Kerumunan orang mengundang dan menjadi bersemangat. Berita ini akan menyebar ke seluruh benua dalam waktu singkat, pertempuran antara Li Qiye dan Conceal Conqueror. Ini sama menariknya dengan pertarungannya dengan Dao Lord 8 kuda. Kali ini, lawannya adalah pendatang baru, tetapi ini tidak berarti bahwa dia kurang mengesankan dibandingkan dengan Dao Lord. Bersambung,